Pasien atas nama Iqbal Azriyata mengalami gangguan persepsi sensori pendengaran. Untuk menyiapkan kegiatan ini, alat-alat yang disiapkan cuma tempat yang tenang dan suasana yang tenang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Perkenalkan, saya mau duduk atau Duduk saja. ya, perkenalkan, nama saya Ismail Jadi. Ya. Saya perawat dari bangsal ini Pak, Ya. di ruangan ini. Saya tiket dari jam 7 sampai nanti jam 1 siang Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Oh, nama saya Adrian. Iya. Wah, anjing wis ora apa-apa. Pasien atas nama Iqbal Azriyata mengalami gangguan persepsi sensori. Akan dilakukan SP1 yaitu menghadap. Untuk alat yang dipersiapkan cuma suasana yang tenang dan tempat yang aman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Perkenalkan, saya perawat dari ruangan ini. Nama saya Ismail Jadi. Saya nanti tiket ini itu dari pukul 7 sampai 13 nanti Pak. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya hari ini tidak baik-baik saja Mas. Tidak baik-baik saja itu gimana? Saya sering mendengar suara-suara yang tidak diinginkan. Sering mendengar suara yang tidak diinginkan. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi kan Bapak bilang sering mendengar suara yang tidak diinginkan ya Pak. Seberapa sering suaranya yang Bapak dengarkan Pak? Kalau suara yang tidak diinginkan itu biasanya setiap saya bangun tidur atau mau tidur. Saat mau bangun tidur sama saat mau tidur ya? Iya, betul. Berarti tidak cukup sering ya Pak? Ya, tidak cukup sering tapi sehari bisa 2 kali. Kalau lama durasinya itu bagaimana Pak? Biasanya 15 menit. 15 menit. Bapak tahu nggak kalau itu suaranya itu berasal dari dalam Bapak sendiri atau berasal dari luar? Kalau saya mungkin dari dalam diri saya sendiri. Dari dalam diri Bapak sendiri. Suaranya itu keras atau seperti orang yang membisiki Bapak gitu Pak? Kalau suaranya sih seperti saya dibisikin ya, gitu. Apakah Bapak yakin itu suara yang dari diri sendiri bukan dari orang lain atau suara dari luar? Saya yakin 100% itu dari diri saya sendiri. Jadi saat suara itu muncul nggak ada orang di sekitar Bapak gitu? Ya, betul, tidak ada orang. Bapak sering nggak nyaman karena suara itu ya Pak? Ya, betul. Kalau karena nggak nyamannya itu karena isi suaranya itu bagaimana Pak? Suaranya ya, suaranya biasanya seperti suara ancaman gitu. Seperti suara ancaman. Contohnya tuh seperti gitu Mas. Cepat kamu untuk bunuh diri sekarang, seperti itu. Gunakan gantung diri atau pakai pisau untuk Tapi itu bisik-bisik. Iya Mas, betul. Berarti Bapak sering tidak nyaman ya Pak karena suara itu? Ya betul Mas, sangat tidak nyaman. Seberapa besar Pak rasa nggak nyamannya itu karena suara itu Pak? Untuk dampaknya tuh seperti saya susah untuk melakukan aktivitas di sekitaran sini karena jadi terganggu dan saya juga kehilangan nafsu makan juga. Berarti suara-suara itu tuh mengganggu kegiatan Bapak ya? Iya, Masuk betul. berarti Bapak menjadi lebih gelisah, Ya, lebih bisa buruk juga. Terus apa Bapak tahu cara mengendalikan itu? Kalau Untuk saat ini masih belum bisa. mengendalikan. Ya, Kalau caranya itu tahu atau tidak? belum tahu. Belum tahu.
jika bapak itu menderita dengan persepsi sensori, khususnya sensori pendengaran. Itu artinya otak bapak itu merespon bahwa ada suara-suara, padahal sebenarnya itu tidak ada, Pak. Itu hanya gangguan saja, Pak. Jadi nanti saya akan mengajarkan Bapak caranya untuk mengalihkan suara tersebut. Nah, mengalihkan suaranya itu nanti dengan cara menghardik, sehingga suara tersebut bisa dikendalikan. Untuk waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit, Pak. Untuk tempatnya mau di sini saja. Di sini saja. Yang nyaman ya, Pak? Iya, betul. Berarti Bapak bersedia ya, Pak, untuk melakukan latihan menghardik, Pak? Sangat bersedia. Sangat bersedia. Jadi tujuan hardiknya itu biar untuk mengendalikan. Nah, ini saya contohkan caranya ya. Jadi ketika suaranya muncul, itu Bapak bilang, stop, kamu bukan suara yang asli, kamu tidak ada, kamu itu palsu. Coba Bapak contohkan, Pak. Stop, kamu bukan suara asli, kamu itu palsu. Seperti itu. Tapi Bapak sambil yang tegas. Jadi seakan-akan suara tersebut itu dikalahkan oleh ketegasan Bapak. Stop, kamu itu bukan suara asli. Sudah cukup, berhenti. Nah, tapi ada catatannya, Pak, kalau mengaji, terutama di tempat umum. Kalau di tempat umum yang banyak orang, itu Bapak bisa mengaji lewat di dalam hati, Pak. Di dalam hatinya itu bisa menghadik, bisa mengalihkan suaranya meskipun di tempat umum. Tapi kalau misal nggak ada orang, Bapak boleh berteriak. Oh iya. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tidak ada. Nah, karena Bapak ini sudah melakukannya sekali langsung bisa, Bapak keren, Pak. Makasih, Mas. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan melakukan strategi yang lain, tapi di lain hari. Bapak maunya hari apa, Pak? Besok juga tidak apa-apa. Besok tidak apa-apa. Besok itu saya piketnya itu dari jam 1 sampai maghrib. Bapak maunya jam berapa? Jam 3 sore saja. Jam 3 sore. Nah, Pak, ini karena Bapak sudah bisa melakukan ini, Bapak juga ini saya akan masukkan ke dalam jadwal Bapak, jadwal rutin Bapak. Kalau Bapak mau itu jadwal rutinnya mau di jam berapa aja ya, Pak? Setiap saat tidur sudah dapat seperti jam 7. Jadi kan Bapak bilang tadi suaranya muncul saat tidur dan juga sebelum tidur. Bagaimana kalau kita lakukan kegiatan itu pada jam tersebut? Bapak, ya nanti saya masukkan ke jadwal. Oh iya, ya Bapak sendiri. Nanti Bapak juga bisa mencatat sudah melakukannya atau belum. Nah, untuk melanjutkan yang tadi, Pak. Kita seperti ini, Pak, 10 sampai 15 menit. Tempatnya masih di sini atau mau di lain? Di sini saja.